terkoneksi. Oke, di sini kembali online. Apakah buka YouTube bisa on? Nah, sahabat bisa lihat ini sampai berapa jam pun tetap akan mutar-mutar terus. Disinilah baru berefek atau fungsi. Salam sukses, assalamualaikum sahabat IR. Untuk usaha hotspot WiFi part 2 bagian 2 dengan MR3420 dan E3372, sistem ini hanya menggunakan password. Jadi pemilik WiFi langsung menyerahkan password ke pengguna handphone maupun tab dan juga PC dan laptop. Kemudian pengguna langsung menggunakan, akan tetapi dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, pada MR3420 kita harus melakukan setting waktu yang tepat, Indonesia, zona waktu Indonesia Tengah, Barat, dan Timur. Jika ini tidak disetting dengan benar, maka kontrol usernya tidak berfungsi. Oke, tahapan yang pertama adalah mengatur waktu atau time zonanya. Tahapan yang kedua adalah melakukan pembatasan bandwidth kepada pengguna, baik lewat IP per kelompok, IP 1 sampai 5 misalkan, IP 100 sampai 105, 106 sampai 120, atau per user, IP 100 sampai IP 100, jadi hanya satu yang menggunakan. Ini pada pengaturan bandwidth. Yang berikut adalah binding. Tujuan dari binding ini agar IP dari pengguna merubah atau tidak nakal dalam merubah IP address HP untuk mengakses yang lain, IP address yang lain. Sehingga kita melakukan settingan binding ini antara MAC address device, MAC address dari handphone, kita pasangkan dengan IP address yang sudah terkoneksi. Dan yang berikut adalah control user. Kita bisa memanfaatkan parental control untuk menentukan jam berapa handphone ini stop online atau memulai online. Simak terus. Membagi bandwidth dan waktu online untuk pengguna WiFi di usaha hotspot WiFi menggunakan TP-Link MR3420 dengan modem USB E3372. Video sebelumnya sudah membagi per user. Nah, bagaimana membagi waktunya? Misalkan device A atau handphone A kecepatan maksimalnya 2 Mbps dengan jam menggunakan jam 10 sampai jam 11 atau 3 jam, jam 10, 11, 12, jam 1. Misalkan menggunakan dalam jangka waktu 3 jam. Bagaimana caranya mengatur jarak waktu pengguna dengan menggunakan MR3420 tanpa menggunakan MikroTik? Sekarang kita sudah terhubung lewat Wedana 1. Ini adalah nama WiFi atau SSID dari TP-Link MR3420. Kita login dulu seperti biasa 192.168.1.1 dan kita klik login setelah memasukkan passwordnya. Kita langsung saja ke menu Advanced. Yang paling utama adalah kita tentukan timing atau waktunya. Jika kita tidak mengatur waktunya, maka pada menu kontrol tidak akan berlaku. Ke menu System Tools, di timing setting ini. Nah, timing setting ini misalkan sahabat berada di Indonesia bagian Barat, maka di GMT plus 07. Di GMT plus 08 bagian tengah, Indonesia bagian tengah di GMT plus 08, dan Indonesia bagian timur di GMT plus 09. Karena admin berada di Indonesia bagian timur, sehingga kita tempatkan pada GMT 09 dan waktunya, date dan jamnya otomatis jam 10.48 saat ini, sesuai dengan waktu di PC atau di laptop saat ini. Oke, 10.49 dan kita klik save. Oke sahabat, untuk waktunya kita sudah save semua. Dan tahapan yang berikut masih di menu Advance. Kita akan masuk ke menu Security. Menu Security ini pada IP MAC binding atau binding.
Nah, tujuan daripada binding ini adalah misalkan kita ingin handphone kita setiap login berada pada IP address yang sama. Ini fungsi binding pada router MR3420. Fungsi yang lain juga seperti pada MikroTik, ini masuk tanpa harus menggunakan password atau login. Ini fungsi yang lain dari binding. Namun di MR3420 ini binding di sini adalah menyatukan atau memasangkan antara MAC address kita dengan IP address. Jadi misalkan di sini ada IP address dari PC dengan MAC addressnya ini disatukan sehingga dia tidak bergeser setiap login. Keuntungan yang kedua, jika kita binding IP address dengan MAC, maka setiap handphone yang ingin nakal dan mau melakukan modifikasi IP address dengan aplikasi tertentu, maka otomatis mereka tidak akan terkoneksi atau tidak akan connect lewat WiFi kita. Itu fungsi binding di router MR3420. IP MAC ini off dan kita on kan, maka otomatis kita refresh dulu. Oke sahabat, bisa lihat laptop terkoneksi dan handphone pun terkoneksi. Saat ini kita baru melakukan koneksi ke SSID Wedana. Kita bisa melihat nama SSID-nya di wireless dan wireless setting. Nah sahabat bisa lihat ini adalah SSID-nya. IP and MAC binding ini, IP and MAC binding atau binding ini, IP and MAC binding ini untuk ARP list ini adalah yang on, device handphone maupun laptop yang on. Oke sahabatir, ada dua device yang terhubung saat ini dengan IP 192.168.1.100 dan yang satunya .1.101. Apa tujuan dari kita binding? Jadi caranya di ARP list ini di penghujung sini ada bin, BIND, binding ini. Kita centang semuanya atau kita cek semuanya, kemudian kita klik binding atau BIND ini, bin ini. Oke, di menu bind ini kita klik, maka secara otomatis binding list sudah ada dua device, yaitu laptop yang saat ini kita gunakan dan handphone yang saat ini kita gunakan. Oke, untuk binding kedua device sudah kita binding dengan tujuan untuk tidak bergeser IP addressnya, dan kalaupun ada yang memodifikasi IP address untuk masuk ke WiFi kita, maka otomatis akan tidak terkoneksi. Oke, setelah menu binding kita sudah binding semua device yang ada di dalam menu yang terkoneksi ke router MR3420 dengan E3372 sebagai sumber internetnya, maka tahapan yang berikut adalah kita ke bandwidth control. Nah, selain dari bandwidth control ini bertujuan untuk mengontrol bandwidth, dan kita akan lanjut kepada tahapan yang terakhir untuk kontrol waktu. Bandwidth control ini kita enable. Di sini misalkan ada 15 Mbps dengan ukuran kbps 15360 ini. Oke. Ini adalah ukuran kbps dari 15 Mbps. Kemudian kita ini rata-rata upload maupun downloadnya kita add. Misalkan IP address yang di handphone kita tadi adalah 192.1.1.100. Kemudian karena kita ingin hanya handphone kita saja yang masuk ke pembatasan ini, sehingga kita akan berikan IP address yang sama 192.168.1.100. artinya hanya satu IP address yang kita izinkan, yaitu 100 saja. Kemudian di ini kita prioritaskan satu. Sahabat, kita beri sekitar 4 Mbps untuk khususnya ke handphone kita, karena IP-nya hanya satu yang kita izinkan, yang kita sudah binding IP kita dengan MAC address kita sehingga tidak bergeser. Kita klik save. Oke. Sahabat, speed ini sudah speed handphone kita. Misalkan kita juga memberikan pada PC kita, kita add lagi untuk 192.168.1.101 192.168.1.101. Oke, ini misalkan kita prioritas 2,
kemudian sekitar 4 Mbps juga. Kita klik save. Oke, ini handphone dan PC kita sudah berada pada pengaturan bandwidth atau pembatasan bandwidth. Kita sudah terblok. Oke, jadi kita on kan bandwidth kontrolnya dulu, bandwidth kontrol total untuk semuanya, dan kita batasi lagi untuk per device, laptop dan PC. Kita uji yang pembatasan laptop kita dan HP yang kita batasi tadi. Kita juga uji di handphone saat ini, terkoneksi dengan SSID dari Wedana. Ini kita batasi 4 Mbps sahabat, baik upload maupun downloadnya. Namun semua tergantung kepada speed dari BTS juga. Jika speed BTS lebih dari 4 Mbps, maka tetap dibatasi di bawah 4 Mbps. Oke, pembatasan di bawah 4 Mbps. Ping 35, downloadnya 3,73. Nah, sahabat, di handphone juga saat ini terpantau ping 24, jitter 4 ms, kemudian paket downloadnya di laptop uploadnya 3,42, dan di download di HP 3,83. Di handphone saat ini juga di bawah 4 Mbps sahabat. Oke, di handphone 3,83 download dan 3,63 untuk uploadnya. Oke sahabat, kita setting yang lain. Tahapan yang berikut adalah kita setting waktunya. Speednya rata-rata kita batasi untuk 4 Mbps dan ada yang 2 Mbps. Misalkan di handphone kita batasi untuk 2 Mbps yang ini. Oke, 2048 kbps atau sekitar 2 Mbps. Oke, kita klik save. Nah, di handphone saat ini kita off-kan kembali wifi nya dan kita hidupkan untuk connect kembali ke wifi MR3420, dan kita uji lagi. Sekarang kita sudah batasi 2 Mbps di handphone. Apakah bisa work untuk 2 Mbps ini? Di handphone saat ini, di PC tetap 4 Mbps, dan di handphone saat ini 2 Mbps, dan ternyata hasilnya work. Pingnya 28 ms, downloadnya 1,74 Mbps, artinya di bawah 2 Mbps, dan kita lihat uploadnya. Oke sahabat, di handphonenya 1,74 dan 1,78 download dan uploadnya, masih di bawah 2 Mbps. Oke, tahapan berikut adalah tahapan mengatur waktunya sahabat TIR. Mengatur waktu, misalkan handphone ini hanya bisa online di jam 12 atau jam 1 misalkan siang, sekarang jam 11 lewat, yaitu kita memanfaatkan menu parental control. Ini yang paling penting, tahapan yang paling penting untuk berfungsinya parental control, yaitu timing. Di menu pertama yang kita setting tadi, system tools, kemudian timing setting. Jika Anda tidak menempatkan yang benar, maka timingnya terbaca di Indonesia bagian yang lain, dan Anda waktu setting parental controlnya tidak berfungsi. Oke, itu yang paling penting diperhatikan, waktunya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Menu kontrol ini berfungsi sesuai dengan timingnya atau waktu yang ada di PC atau di daerah kita. Pertama kita on kan parental control. Nah, di parental control ini sudah on. Kebetulan ini di setting sebelumnya. Kemudian kita isi add keyword. Nah, keyword yang dimasukkan saat ini adalah youtube.com dan youtube.com, mobile.youtube.com. Sehingga kita klik save sebelum kita add. Tahapan yang kedua, kita add untuk device yang kita akan lakukan pembatasan waktu. Kita scan, karena Vivo 1802 ini adalah handphone yang dibatasi 2 Mbps tadi. Kita klik, kemudian effective time. Effective time ini misalkan sekarang jam 11.03, sehingga kita batasi jam
10, 11, jam 12 ini adalah efektif untuk tidak jalan. Ingat, kadang-kadang sistemnya terbalik. Kita klik, kita beri ini hari Minggu jam 10, 11, 12 kita centang, kita beri efek biru ini, kita klik OK dan save. Kita beri nama di sini dulu. Ini Vivo HP, kita beri nama dulu, kita klik save. Oke sahabat, setelah klik save ini, maka kita uji coba, masih bisa online. Kita di handphone ini saat ini, tetap online, masih terkoneksi dengan Wedana walaupun lama. Kita coba buka YouTube, ini akan melakukan connect. Oke, ini kembali online, sahabat bisa lihat online dan bisa work. Oke, ini terkoneksi dan ternyata masih work. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai, padahal ini posisi black. Nah, bagaimana kalau kita whitelist? Artinya kita kita memberikan list untuk on pada effective time ini baru bisa berfungsi. Kita klik save dan kita whitelist dan klik save. Oke, perhatikan di effective time kita beri jam 10, 11, 12, artinya jam 11.05 juga masuk dalam effective time. Kita klik OK dan save. Kemudian di restriction policy ini kita beri whitelist apa yang kita sudah beri waktu effective time tadi. Kita klik save dan kita uji coba di handphone saat ini sahabat. Kita off dulu, kita on. Wedana 1 ini sebentar akan tetap bisa terkoneksi atau nyambung, akan tetapi tidak bisa online. Lihat, tidak ada koneksi. Oke, di sini kembali online. Apakah buka YouTube bisa on? Nah, sahabat bisa lihat, ini sampai berapa jam pun tetap akan mutar-mutar terus. Disinilah baru berefek atau fungsi. Jadi yang paling penting adalah time-nya, zonanya harus ditentukan pas sesuai dengan Indonesia Barat, Tengah atau Timur. Kemudian whitelist pada effective time seperti pada contoh tadi. Oke, ini posisi sudah terkoneksi ke Wedana 1 dan posisi on YouTube-nya tidak bisa. Kita cari yang lain. Oke. Jadi sahabat, lihat, mutar-mutar terus. Sambil mutar-mutar, coba kita, oke, tetap tidak bisa jalan. Kalau kita pindah ke blacklist, save, ya, sahabat bisa lihat. Oke, sekarang sudah bisa on karena kita pindahkan ke blacklist dan YouTube ternyata fungsi. Jadi jangan kebalik. Anda sahabat menganggap blacklist itu bisa blacklist, padahal semestinya whitelist ke waktu effective time. Jadi di sana baru bisa berfungsi dengan baik. Oke sahabat, itulah informasi yang penting bagaimana mengatur waktu efektif online sebuah handphone dari pengguna ataupun laptop yang kita batasi langsung dari MR3420. Jadi berapa jam digunakan, kemudian kecepatannya berapa Mbps, kita bisa mengatur langsung dari MR3420. Semoga bermanfaat. Sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.